Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر وقضيت نظرة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم حيث التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وبلغ رسالة وعد الأمانة ونصح الأمة كشف الله الأمة وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده وجاهدوا في سبيل الله حتى أتاك اليقين لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله ويبقى ربنا ويبنى كل شيء السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي المهدي خليفة رسول الله السلام عليك يا سيدي عيسى نبي الله السلام عليك يا سيدي الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد سلطان الأولياء الله أما بعد. Anak-anakku ya santri Mahadul Atfal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kegiatan sekolah kita, madrasah kita dengan kajian-kajian dengan pelajaran hadis dengan kitab Khusaisul Ummatil Muhammadiyah. Banyak sekali hadis tentang kemuliaan umat baginda Nabi, kemuliaan ibadah seperti qiyamul lail dan lain sebagainya dibahas secara terperinci oleh orang ulama yang termasyhur pada masanya, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سير الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. Pembahasan yang sudah lewat ya, siapa dari umatnya Nabi, siapa dari Bani Adam yang sebelum tidur dia berwudu, setelah bangun dia berwudu, ketika batal wudunya dia berwudu, maka dia akan mendapatkan, maka Allah akan ciptakan untuknya satu malaikat ya, bahkan bukan satu malaikat, bahkan ya ribuan malaikat, yaitu diberi nama malaikat itu dengan Malakul Rahmah, yaitu malaikat rahmah, yang tugasnya malaikat rahmah bagi orang yang berwudu tadi, dia mendoakan, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, sampai dia ya tentunya ya kita tidak berharap sih seperti sampai dia berhenti istiqomahnya lah. Kalau dia nggak berwudu lagi ya udah, Allah tidak ciptakan untuknya. Tapi kalau dia terus berwudu, istiqomah dia, maka Allah ciptakan malaikat rahmat. Ya Allah ya, malaikat rahmat yang selalu mendoakan, insyaallah ya. Ya Allah. Ya semoga kita tetap berwudu anakku ya. Setidaknya ya ketika kita mau sekolah lah seperti ini. Ketika kita mau sekolah, pergi ke madrasah seperti ini, ya kita berwudu. Ketika mau ngaji, ya kita berwudu.
mau baca Al-Quran, ya lebih-lebih baca Al-Quran, ya pergi mengaji kajian Al-Quran, lebih-lebih ya wajib kita berwudu ya. Sebelum tidur kalau bisa ya istiqomah berwudu. Maka sulit, lebih-lebih yang perempuan, siapapun dia, sulit dia terkena seher ini kejam nih. Orang biasa lepas seher tengah-tengah malam kita tidur, ya lepas seher itu cepat kita kena ketika kita lalai di sana. Kalau kita tetap mengingat Allah, apalagi kalau berwudu sebelum tidur, itu sudah ya, nggak perlu repot-repot. Mungkin kalian terlalu banyak wirid nanti mengeluh ya, karena kita ini rata-rata ya malas. Mungkin kalau suruh baca ayat kursi sampai sekian kali umpama baru tidur, mungkin hanya 1 kali dibaca ya. Nah itu aja amalkan yang sederhana, dan ada hadisnya langsung dari Nabi ya. Ya mabata tahiran bata fi syi'arihi malakun ya fala yastayiqizu illa qala al malak Allahumma ghfir li'abdika fulanin fa innahu bata tahiran. Ya, ini sudah sederhana ya. Jangan sampai kita kerjakan yang berat, tetapi ya kalau bagus berat istiqomah ya. Baca ayat kursi dulu karena sunnah. Yang disunnahkan sebelum tidur itu wudu ya, ini hadisnya. Yang kemudian membaca suratul ayatul kursi ya. Yang kedua membaca, disunnahkan membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah. Kemudian disunnahkan juga membaca, ini yang ada riwayat-riwayatnya ya, membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baru ditiupkan di tangan 3 kali, baru diusap ke seluruh tubuh, dari ujung rambut diusap ke seluruh tubuh. Itu sunnah, itu amalannya Nabi. Setidaknya kalau kita berat membaca yang tadi, setidaknya wudu ya baca yang kalian bisa. Ya kalau bisa bawa tasbih ya, kalau enggak ya, kalau malas bawa tasbih ya pakai tangan. Ini 2 kali putaran terus 33 kali. Karena ketika itu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra itu beliau kalau bahasa kita pingin, karena saking capeknya ya, yang namanya mengurus rumah tangga capek, minta kepada Rasulullah, wahai Abah, saya meminta satu pembantu ya, karena kalau dulu itu budak lah namanya ya, budak, bukan pembantu sekarang ya. Kalau budak dulu itu diperjualbelikan ya. Ya Rasulullah, bolehkah aku minta satu budak? Buat apa? Buat membantu aku mengurus rumah. Oh ya Rasulullah, begini kalau bahasa kita, mau enggak wahai anakku, wahai Fatimah, aku kasih amalan supaya kalau bahasa kita ditinggikan derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dikasih kemudahan dalam hidupmu, dan dikasih kalau bahasa kita, kalau tentunya ya kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya mau ya Rasulullah, mau wahai Abah ya. Kalau begitu amalkan sebelum kamu tidur, amalkan subhanallah 33 kali, amalkan alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Kemudian kamu ya tentunya berwudu dan lain sebagainya ya. Kemudian kamu minta ampun, ampun kepada Allah, kemudian minta maaf kepada semua para nabi, kemudian mendoakan semua umat Islam. Kaget ya Siti Fatimah, Rasulullah kalau baca subhanallah 33 kali mampu aku, cuman aku nggak mampu, minta maaf kepada semua para nabi. Baru dikasih doa, minta maaf ya, baru dikasih sholawat ya. Kemudian setelah itu ya, baru
dikasih doa, enggak mintakan ampun kepada semua umat sallallahu alaihi muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah yad'uhum al amwat ya qadi al hajat. Baru setelah itu baca kursi baru tertidur. Ya seperti itu ya. Itu sunnah. Ya. Kenapa kita harus membaca doa sebelum tidur? Ya setidaknya kalau kita malas ya wudu tadi tuh. Wudu kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok kita harus wirid sebelum tidur? Karena kita mau menjelang setengah kematian itu. Ya, karena an-naumu ya, nisful maut. Tidur itu setengah dari kematian ya. Kalau kita ada apa-apa ketika kita tertidur waktu malam kita syahid. Nanti kita syahid ya. Dengan matinya dalam keadaan husnul khatimah dengan salat berwudu tadi. Ya berwudu ya. Insyaallah dan Allah akan titipkan nanti mimpi-mimpi yang ya bisyarah ya. Kalau amal kan tapi istiqomah itu ya. Istiqomah gimana kalau hukumnya kita mimpi yang buruk? Jangan diceritakan. Mimpi buruk itu jangan diceritakan. Ya, kecuali kepada ya, guru yang betul-betul paham lah ya. Mursyid lah. Tapi kalau jangan ceritakan sembarang orang ya. Mimpi buruk jangan diceritakan karena ada hadisnya yang sudah kita baca di kitab Mukhtarul Ahadits ya. Kalau baik baru ceritakan, baik. Misal ceritakan Diana misalnya baik. Oh tadi malam saya bermimpi kemana naik di Gua Hiro ya. Oh, Gua Hiro terus saya bermimpi pakai baju putih yang keliling Ka'bah. Oh ya nanti temennya bilang oh itu apa orang berumroh atau berhaji suatu saat kamu dipanggil untuk pergi haji. Itu harus seperti itu juga teman yang baik ya. Karena ucapan yang pertama kali itu insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tadi kalau baik ceritakan, kalau buruk jangan ceritakan. Ini ceritanya buruk. Gigi saya tadi malam saya mimpi habis gigi saya. Tabrak sama lalat. Enggak sih, ditabrak sama motor. Jangan diceritakan. Gimana cara kita baru bangun? Langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Bukan berludah, tapi apa kata kita? Kita harus ke kiri 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubika rabbil izzati. 3 kali. Ya. Ke kiri paham, baru mengganti arah tidur terus, baru mengganti arah tidur. Paham atau ini? Sunnah seperti ini adab tidur. Ini asal mimpinya diceritakan ke orang. Ada gak orang seperti itu? Banyak ya. Asal mimpinya ceritakan sama orang. Makanya apa? Kalau diceritakan yang gitu-gitu saya nggak respon. Kalau dia baik, apa selalu doakan baik. Apapun ada dia jelek intinya kalau dia cerita misalnya ada santri yang bercerita ke apa pasti apa bilang oh baik itu insyaallah kamu jadi orang hebat nah, insyaallah begini ya gitu sunnah itu nanti doa yang kita ucapkan pertama kali Allah akan kabulkan. Paham tuh jangan ini nizar nanti Alvin bercerita ke nizar langsung nizar oh hati-hati katanya kamu ditabrak sama lalat tadi malam nah, itu jangan akan baik. Ya, misalnya, saya mimpi ini saya hilang. Oh, bilang saja oh itu dosa kita yang hilang. Itu insyaallah itu aja. Ya. Jangan pernah main ya dengan tafsir mimpi itu jangan. Kalau nggak bisa nggak usah tafsirkan mimpi orang. Karena nanti keburukan itu ke kita dia. Nggak usah. Intinya masalah mimpi itu sudah tafsirkan baik saja. Ya, paham dong? Supaya kadang-kadang kan ada orang bercerita kita takut jadinya berpergian takut ngaji takut ini nanti tabrak sama mobil gitu nggak usah ya karena mimpi itu 2 dia sumbernya. Yang pertama mimpi itu dari setan kalau tidak berwudu ya dan kadang-kadang mimpi itu juga apa yang kita kerjakan siang itu masuk ke mimpi kita ya.
Nah, itu dari khayalan ya, dari pengerasa kalau bahasa kita. Nah, kalau mimpi yang betul-betul dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari malaikat lah, ya, itu bisyarah ya dengan tadi wiridnya dulu, berwuduk dia, ya, dia mimpi baik, nah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari syaitan, dari diri kita sendiri. Itu aja cara nafsirkan mimpi. Jangan supaya hidup tenang. Ini mimpi, semua mimpinya ditafsirkan. Nanti ketika dia mimpi baik, ya dia berani